Dan selanjutnya kita akan berbincang juga dengan narasumber yang sudah bergabung di Berita Satu Malam untuk kali ini karena kebakaran di TPA Jatiwaringin sudah menyebabkan sedikitnya 154 warga sekitar mengalami infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap. Sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam Mas Dev, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra sudah bergabung bersama kami untuk hari ini. Ada 154 catatannya sampai sejauh ini warga yang mengalami ISPA akibat kebakaran ini. Kalau dari Dinas Kesehatan melihatnya apakah angka ini ada kemungkinan untuk bertambah lagi dan seperti apa cara dari Dinkes untuk memantau warga yang ada di sana, terutama untuk yang belum berobat begitu? Terima kasih. Jadi terkait dengan warga kita yang terkena ISPA, pada waktu hari kedua itu kita temukan 154. Jadi itu bisa spekulasinya bisa karena pengaruh asap ataupun mungkin sebelumnya sudah pernah terkena ISPA. Tapi itu tidak masalah. ISPA itu adalah penyakit yang harus kita tangani segera agar jangan terjadi pneumonia atau radang paru-paru yang kadang-kadang pada balita atau orang berisiko bisa menyebabkan kematian. Kita tetap memantau penderita-penderita ISPA tersebut dengan harapan mereka tidak menjadi radang paru. Saat ini hari hari terakhir, bukan hari yang tadi hari ini bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 22 orang penderita ISPA, yang mana itu adalah penderita ISPA yang sebelumnya terkena di 2 hari yang lalu, kemudian mereka kontrol pada hari ini. Alhamdulillah yang lainnya sudah lebih baik dari keadaan pertama kali. Baik, kalau begitu. Nah, untuk ini kan situasinya masih terus berlangsung begitu ya. Apakah dari Dinas Kesehatan sendiri juga membuka posko kesehatan misalnya, atau layanan keliling, atau melakukan pemeriksaan door to door begitu ke warga yang ada di wilayah terdampak supaya tidak terlambat untuk mendapat penanganan, Pak Hendra? Ya, kita Dinas Kesehatan membuka 5 posko saat ini. Ada 3 di Kecamatan Rajak yang benar-benar terdampak, kemudian juga ada 1 di Desa Gintung di Kecamatan Sukadiri. Kemudian yang paling penting kita membuka posko pelayanan di TPA Jatiwaringin yang sasarannya adalah petugas yang sedang memadamkan api. Kita di sana menyiapkan oksigen konsentrat yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian juga kita menyiapkan juga masker N95 untuk petugas yang ada sedang berusaha memadamkan api tersebut. Kemudian di warga-warga kita tetap memantau mereka melakukan pengungsian kalau asap tebal di lingkungan mereka. Kemudian jika asapnya sudah kembali biasa, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tapi tetap kita memantau, dan arahan Pak Bupati, kita tetap warga yang ada di sekitar wilayah tersebut tetap kita pantau sekali 1 jam, kita kunjungi bersama dengan RT RW untuk memantau kondisi kesehatan mereka. Demikian Mas Dev. Oke, Pak Hendra, yang menarik tadi adalah ternyata warga masih relatif banyak beraktivitas di rumahnya begitu ya, terutama kalau asapnya agak mereda begitu. Jadi apa yang bisa dilakukan warga untuk katakanlah jadi antisipasi begitu? Apakah pakai masker saja sudah cukup sebetulnya, atau ada hal lain yang harus dilakukan supaya tidak terpengaruh dengan asap yang ada akibat kebakaran ini? Jadi kita menghimbau warga agar sebisa mungkin menghindar dari paparan asap yang ada. Tetapi jika mereka memang tidak bisa menghindar, masih harus beraktivitas. Jadi mereka harus melakukan aktivitas itu dengan menggunakan masker yang ketat. Gitu. Jadi agar nanti mereka tidak mudah terserang ISPA, bahkan menjadi radang paru-paru. Demikian Mas. Oke, jadi awalnya dari ISPA kemudian kalau ini memberat bisa jadi radang paru-paru, lebih kurang begitu Pak ya. Nah kalau begitu selain 2 hal ini apakah mungkin ada juga begitu gangguan kesehatan lain yang berpotensi menjangkiti warga akibat kebakaran yang sampai sekarang masih diupayakan untuk bisa padam ini? Dari diagnosa yang kita temukan memang ada penderita hipertensi, kemudian juga sakit kepala atau sefalgia, yang itu hanya penyakit biasa saja, tapi kemungkinan
bisa nanti akan timbul gastritis yang lebih banyak karena warga mungkin stres atau mungkin kondisi mereka tidak stabil sehingga asam lambungnya bisa naik. Baik, kalau begitu. Tentu kita harapkan kondisinya bisa segera membaik begitu, kebakaran bisa segera dipadamkan dan tentunya warga serta petugas yang berada di TPA Jatiwaringin dan sekitarnya ini bisa tetap dalam kondisi sehat begitu ya menghadapi situasi yang sedang berlangsung di sana. Terima kasih banyak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, sudah bergabung untuk malam hari ini. Selamat malam Pak Hendra, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam, terima kasih.